Kenapa lu begitu nih jadi security ini? Mulai nih songong nih. Ini satpam asli kurang ajar dan yang memerintahkan lebih kurang ajar. Ini juga harus minta maaf, wajib minta maaf. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan paling sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini ya habis satpam Spring Lake ya. Nih kita harus naikin juga ini, kita nggak boleh lupa nih security Istiqlal nih ya, yang katanya perintah atasan juga nih ya. Tuh ini postingan dari Dr. Eva nih ya, Eva Sri Diana Caniago. Kita baca dulu postingannya. Aduh, masjid itu salah satu fungsinya selain tempat sholat juga istirahat sejenak para musafir. Ya betul. Dulu Masjid Istiqlal tidak pernah ditutup seperti ini, apalagi jika ada acara besar. Masjid Istiqlal yang merupakan kebanggaan umat Islam dan rakyat Indonesia begitu dekat dengan rakyat. Namun makin kesini kami merasa dijauhkan dari masjid ini. Aturan makin aneh. Umat sering dilarang masuk. Iya, ini masjid punya Zionis siapa? Oh, emang orang mau istirahat di situ nggak boleh, alasannya apa? Perintah atasan, cari atasannya tuh. Atasan model apa yang begitu? Padahal jelas ada aksi besar kemanusiaan lintas agama, dukungan untuk negara sahabat Palestina yang sedang berduka. Dihadiri pejabat negara, bahkan 3 menteri hadir mewakili Presiden Republik Indonesia. Nah itu, ini yang gue sesalkan dari umat Islam. Kenapa nggak diurus ini Istiqlal? Uruslah, carilah. Dia harus merasakan akibatnya juga, nggak boleh begitu. Jangan didiemin. Di mana acara ini dimulai jam 5.30 WIB waktu Indonesia Barat. Artinya selesai sholat subuh pagi sekali. Sementara rakyat banyak yang begitu semangat hadir datang dari daerah. Tentunya mereka harus tiba sebelum subuh. Iya, dan itu orang lagi antri sholat subuh pagi-pagi, baguslah. Kan sholat mereka. Oh, mungkin mereka benar-benar antek Zionis memang. Karena Nabi SAW mengatakan umat Islam akan menang. Kalau mau tahu salah satu ciri-cirinya umat Islam menang itu kalau sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Nah, jadi mereka mungkin nandain itu ya. Jangan-jangan Istiqlal Zionis juga. Satpam Istiqlal atau pengurus Istiqlal yang Zionis nih, atau gimana ya? Serius nih. Dan tidak jarang mereka ini ibu-ibu yang tidak muda lagi seperti dalam video ini. Kan kasihan sekali jika masjid ditutup. Mana tadi malam hujan lebat pula. Kok teganya diusir begini, nggak punya hati banget. Harusnya dibantu fasilitas lah. Ini kan bukan urusan politik. Miris negara mayoritas muslim. Kok adabnya begini? Salah siapa?
Itu banyak salah yang bingung kita mau nyari salah siapa, salah benar sekarang ini bingung kita. Kalau menurut hukum, kena lupa satpam. Ini emang gue ngeliat videonya ngeselin. Ini memang udah lama, cuman ini malah sebelum satpam Spring Lake yang tadi kita angkat. Iya kan? Ini harus dicari, harus. Jangan dilupain ini. Ya, jangan lupakan satpam Istiqlal, pengurus Istiqlal. Ya, harus dicari. Nih, dengerin nih. Pas hasil rapat katanya boleh. Bapak ini orang muslim, Bu. Nah, ini Ibu Sakwing sampai marah sih. Jadi, apa namanya? Nggak kelihatan jelas namanya, wajahnya. Hasil rapat katanya boleh. Bapak ini orang Langsung dinaikin masker lu. Ngeselin. Ini masjid punya pemerintah. Kami bukan Israel penjajah Palestina. Nah, Tapi Bapak tega mengusir umat Islam. Bapak zolim. Bapak ingat mati, Pak. itu lihat ya, mereka kehujanan di luar tuh. Tapi kami udah di atas diusir. Kami dia turun diusir Jangan juga. teriak-teriak, Bu. Ini cuma perintah dari Sama kami. Perintah dari atasan. Itu cuma perintah dari atasan. Atasan lu siapa? Ini harus dicari. Nggak bisa didiemin yang begini. Nggak bisa didiemin, harus dicari. Itu juga perintah dari atasan untuk Palestina. jangan teriak-teriak. Biarkan. Buat besok. Ya, nah itu buat besok, jangan teriak-teriak. Lu bikin orang jadi begitu. Lu tolol amat jadi satpam. Lu tuh satpam security, emangnya ibu-ibu itu berbahayanya apa? Itu masjid bukan punya lu. Tolol. Kan nggak masalah, kamu udah biasa kok. Itu nanti Ibu. Udah biarkan, itu hak saya. Kenapa? Kenapa Bapak marah? Ya nggak boleh. Udah biarkan hak saya. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Aturan dari mana nggak boleh? Biarkan sana. Orang umat Islam itu ada sholat subuh. Ada sholat subuh itu. Baguslah kalau orang sholat subuh itu dari jam segini sudah datang. Baguslah. Kasihan ya Allah, hujan. Ya, kalau satpam Spring Lake itu sampai minta maaf, ini harus lebih minta maaf. Satpam Spring Lake itu cuman bendera Palestina. Itu pun sudah seperti itu panasnya kita. Ini manusia, umat Islam, orang Indonesia. Diusir dari masjidnya sendiri. Kurang ajar. Ya Allah, kasihan. Ini ya belum ada yang punya kuasa. Tadi siapa tuh tadi? Tapi ibu ini bagus. Iya, berani berdebat. Iya, jangan dibiarin. Carilah bila perlu. Bukannya ini malah nggak jelas. Ya Allah, kasihan. Duin gua share ke Palestina nih. Umat Islam yang di Indonesia. Kita mau berjuang untuk Palestina tapi di Masjid Istiqlal diusir. Tuh. Ini pengurusnya siapa nih? Kurang ajar banget. Asli kurang ajar banget. Ini mesti harus dicari. Nggak boleh didiemin. Kurang ajar. Sama penjaganya namanya Satpam. Bagaimana kita bisa berjuang untuk Palestina? Sementara negeri sendiri aja di masjid di pinggirannya kami diusir. Usir ini. Islam apa ini? Islam miring-miring KTP nggak jelas ya. Padahal suasana lagi hujan kami diusir. Seperti penjajah Israel. Nah tuh. Kalian dengar itu? Ini jauh lebih kurang ajar dibanding Satpam Spring Lake kemarin. Tadi. Ya. Ini jauh lebih kurang ajar. Ini manusia diusir. Ini Satpam. Ini harus minta maaf. Harus cari sampai minta maaf juga ini. Ini harus cari sampai minta maaf juga. Jangan dibiarin. Apa bedanya Israel sama umat Islam di Indonesia? Sama dong 11-12. Nah. Di masjid.
Padahal kami kan nggak di dalam, cuma duduk-duduk di trotoar. Hello. Nggak di dalam loh. Bukan di dalam loh. Terus kalimatnya tadi ngeselin anjir. Dia bilang, ya jangan teriak-teriak buat besok. Elu. Nih guys, serius sebarin nih video ini. Ini harus jauh lebih minta maaf dibandingkan apa namanya Satpam Spring Lake kemarin itu, tadi itu. Ya. Aduh, ngeselin anjir. Bagaimana umat Islam bisa membela Palestina? Dijabah doanya orang-orang. Masih panjang tuh videonya. Dapatnya segitu. Ya jadi ini Satpam emang kurang ajar nih. Ini kurang ajar ini. Walaupun dia naat perintah, ya nggak begitu juga caranya. Mestinya lu tahu itu rakyat itu masjid milik rakyat, milik pemerintah, milik rakyat lah. Masjid kan bukan milik perorangan itu. Hah? Kenapa lu begitu nih jadi security ini? Mulai nih songong nih. Ini Satpam asli kurang ajar dan yang memerintahkan lebih kurang ajar. Ini juga harus minta maaf, wajib minta maaf. Ini wajib minta maaf. Wajib. Karena dia di masjid yang diusir manusia. Jangan didiemin ini. Ini kalau didiemin makin jadi nanti. Andai gue ada di Jakarta waktu itu, ya Allah. Ini waktu kejadian gue di Hall Solo nih. Waktu di kejadian gue di Hall Solo nih. Astagfirullahaladzim. Kita lihat komentar netizen ya guys. Let's go to Twitter guys. Let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di postingan Dr. Eva ya. Itu tadi kita udah baca tuh. Iya nggak masuk akal. Ini jauh lebih parah daripada Satpam Spring Lake kemarin. Ini juga harus minta maaf. Harus minta maaf. Gue nggak minta dia dipecat tapi harus minta maaf. Iya. Pada ketakutan dokter. Kapolri minta waspada perang Israel Palestina bisa bangkitkan sel teroris. Alay, sel teroris apa pak? Sel teroris itu Israel pak. Ini apa komentar orang di sini nih? Aduh, ada juga terong ngeris buat lalapan sama sayur tuh banyak di pasar-pasar lah. Iya benar. Terorisme hulu jenderal sekali-sekali bazar, kenapa udah buat gaduh bangsa ini disikat atau dibabat. Tuh kasus Dedi Siregar yang bilang anak pesantren adik-adik teroris diam di tempat. Nah, waspada Pak Kapolri di Sigit, mata-mata sel teroris Zionis Israel sudah sampai di Indonesia, jadi betul perangnya bisa merembet sampai ke Indonesia. Nah, Pak Kapolri, Pak Sigit olahraga dulu biar sehat. Tuh perutnya sudah menonjol ke depan. Nah, tuh ini fix ya terorisnya Pak Jenderal. Tuh. Hati-hati ulama ditangkap Jokowi. Aduh. Masjid Istiqlal sudah dikuasai rezim Neo PKI. Aduh. Butuh perubahan. Enggak, ini harus minta maaf. Kalau cuma butuh perubahan tapi nulis begini doang percuma guys. Iya, harus benar-benar nyata apa yang disabdakan Nabi mengenai akhir zaman ini. Benar, ngomong Muhammad. Ya nyata lah Nabi Muhammad SAW nggak pernah bohong. Masa sih masjid terbesar di negara suka digebok? Untuk apa ada satpamnya? Perasaan dulu tutup pukul 22.00 dan buka kembali pukul 03.00 WIB. Iya, nggak apa-apa ditutup. Kan itu cuma di emperannya gitu, di pinggirnya. Kenapa juga? Kalau memang masuk nggak boleh, ya di pinggir aja nggak apa-apa lah. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Aduh. Berarti orasi harus segera dipindah dari rumah Tuhan ke rumah raja. Harus lebih berani lagi daripada menghadapi satpam Tuhan. Harus lebih berani lagi daripada menghadapi satpam rumah Tuhan. Nah ini masuk ini, logika masuk ini. Ya. Simak hingga paham pernyataan sikap ulama Jawa Timur atas Kepres 17 2023 tahun 2022. Ya, pernyataan sikap ulama Jawa Timur atas Kepres 17 tahun 2022 dan 2003 memberikan kompensasi kepada PKI dengan alasan pelanggaran HAM berat, membalikkan fakta sebenarnya. Ya, makin kelihatan sih
Giliran sama umat beragama lain aja bebas kasih parkir. Nah, contoh satpam Bang ya. Iya. Nih siapa imam dan pengurus masjidnya? Ngerti kagak kalau ini masjid didanai duit rakyat, jadi raya milik rakyat? Tolong spill namanya ya, siapa biar tahu aja agenda apa di balik ini. Iya, ini harus diusut. Ini nah kalau kita kemarin Satpam Spring Lake umat Islam bisa begitu, ini juga harus lebih mestinya. Harus lebih. Satpam Istiqlal harus minta maaf, atasannya harus minta maaf. DKM Masjid Istiqlal perlu mencontoh Masjid Jogokarian Yogyakarta. Setiap jamaah tanpa melihat aktivitasnya senantiasa menjamu makanan dan minuman karena mereka yang yakin bahwa semua masjid adalah untuk umat Islam. Terlebih Istiqlal dibangun era Soekarno yang pro Palestina. Nah, ayolah. Apa sih? Nah, momen yang tepat nih gue mau request untuk pengurus masjid di seluruh Indonesia. Perhatian, tolong masjid gerbang jangan dikunci kalau yang pakai gerbang. Toilet jangan dikunci. Kalau ruang sound mihrab silakan dari kunci kalau takut kemalingan. Gua ojol kalau hujan mau neduh atau ngasuh. Iya benar. Iya. Aduh, ini Satpam Istiqlal udahlah ya. Pokoknya intinya gini guys. Satpam Istiqlal dan pengurus security ya, itu wajib minta maaf. Ini jauh lebih parah daripada Satpam Spring Lake tadi yang kita angkat. Ini kelakuan satpam ini jauh lebih parah. Orang lagi di pinggirannya neduh umat Islam dan itu udah mau tengah malam nunggu sholat subuh, bisa kan? Dan masjid punyanya siapa? Jangan kurang ajar, jangan tolol jadi satpam, jangan seenaknya sendiri. Ya, gue berharap nih, andai kata gue di Jakarta, gue yang datengin nih. Mudah-mudahan umat Islam di Jakarta bisa bergerak dengan akhlak untuk nyari ini satpam nih, kurang ajar. Ini harus diurus, jangan didiemin sayang, jangan didiemin. Harus diurus, mudah-mudahan bisa ada jalannya Satpam Istiqlal ini minta maaf. Mungkin diviralin lagi nih supaya minta maaf. Satpam Spring Lake kemarin kan, nah coba kalau yang di Jakarta nih, umat Islam Jakarta udah nggak ada apa ya? Umat Islam Jakarta udah nggak ada untuk datengin baik-baik, nanya kenapa diusir, siapa yang ngurus, aturan dari mana itu? Itu aja dari gue guys, itu pertanyaan umat Islam Jakarta nih. Nah, Bekasi keren kemarin, Bekasi keren. Ya, yang di Jakarta nih, gimana Jakarta? Diam aja lu, ngeliat satpam begini. Istiqlal lo ini, masjid kebanggaan umat Islam di Indonesia lo ini. Mau diem aja, selalu deh ya. Andai kata gue di Jakarta, demi Allah, udah gue datengin. Gue Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti gue begini dibilang provokator, bukan. Gue membela harga diri agama gue yang memang dijamin oleh undang-undang di negara gue. Jangan semena-mena. Orang bela Palestina itu nggak salah. Orang neduh di masjid itu nggak salah. Nggak salah. Satpam yang salah. Nggak boleh. Kita yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Mau kalian cap apa aja gue serah lu pade. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito.
Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.